Oke, kita ke nomor 17. Kalau nomor 17 ini gampang saja ya. Katanya ada 1.500 petani, baru 1.200 petani jagung dan 800 palawija. Artinya apa? Kalau kita total ini 1.200 tambah 800 itu lebih dari jumlah total petani dedovers. Petani dedovers kan harusnya 1.500 tapi ada 2.000. Artinya ada yang sekaligus petani jagung dan palawija. Sehingga kalau kita mau cari X-nya langsung saja ya. Berarti kan totalnya nih 1.500 nih. Nah, berarti kalau 1.200 ditambah 800, nah saya harus tahu berapa orang yang sama. Nah, sehingga kalau saya mau cari X, artinya langsung saja 2.000 dikurang 1.500, maka dapatlah saya X sama dengan 500. Nah, pertanyaannya apakah ini jawabannya? Belum, karena pertanyaan kita adalah jumlah minimum dan maksimum. Minimumnya sudah dapat di X, maksimumnya di Y. Y-nya itu apa? Nah, Y itu adalah 800 ini. Y-nya. Kenapa bisa Y 800? Karena hanya yang sama saja yang bisa. Jadi sehingga 800. Artinya irisan irisan itu tidak boleh melebihi paling minim. Nah, paling minim di antara 1.200 dan 800 itu 800. Sehingga jawabannya untuk X-nya 500, Y-nya 800. Makanya ketika kita masukkan 2X berarti 2 kali 500 tunggu dulu ya. 2 kali 500 dikurang 800. 2 kali 500 itu 1.000 dikurang 800 sama dengan 200. Berarti opsinya adalah Bravo. Oke, kita kerjakan nomor 18. Oke, bagaimana nomor 18? Untuk nomor 18, ini kan ada 3 persamaan sistem linear. Kalau biasanya kita pahami itu adalah substitusi eliminasi. Nah, karena ini UTBK, kalau kita pakai cara itu, otomatis itu akan tidak selesai dalam waktu 1 menit. Makanya ikuti polanya atau cek polanya. Nah, kita bisa lihat cek pola di sini. Yang pertama adalah nih, 3X kurang 4 set. Nih, 3X kurang 4 set sama dengan minus 7. Kalau saya mau cari polanya, berarti bisa saya kali dengan minus 1. Sehingga saya peroleh min 3Y ditambah 4Z itu sama dengan minus 7. Sehingga kalau saya mau substitusi ke persamaan ini, maka dia akan jadinya adalah 2X. Nah, min 3X tambah 4 ini sudah kita dapat bahwa dia adalah minus 7. Maka langsung saja berarti dikurang 7. 2X dikurang 7 itu sama dengan 13. Sehingga 2X pindah ke sebelah dapat 20. Maka X sama dengan kita dapatnya 10. Nah, kita sudah dapat nih X sama dengan 10. Nah, lanjutannya adalah ya kita cek nih. Oh, yang di sini adalah permintaannya. X itu sama dengan A, Y itu sama dengan B, Z itu sama dengan C. Sehingga kalau saya mau telusuri di sini tidak lain, ini sama kalau saya bilang 3X ini sama kalau kita ambil ya 3X 3X dikurang 15Y ditambah 20Z. Nah, ini bisa kita kasih keluar. Oh, 15Y ini dengan 20Z ini 3X-nya kan sudah kita peroleh nih, berarti 3 kali 10. Kemudian ini 15 dengan 20 bisa kita kasih keluar 5-nya. Nah, sehingga dia memperoleh pola yang ini. Nih, betul. Pola yang ini 3Y dikurang 4Z. Sehingga kita bisa dapatkan di sini adalah berarti 3 kali 5 35Y ditambah 4 kali Z. 4Z ya. Nah, di sini maaf.
bukan minus ya, tapi kurang. Nah, 5 kali 3Y dapatnya minus 15Y, 5 kali min 4 dapatnya positif 20 set. Sehingga ini bisa sama dengan 3 kali 10 kita dapat 30. Kemudian 5Y dikurang 4 set, tidak lain itu kita dapat tadi berapa? 3Y dikurang 4 set itu adalah 7. Maka kita kasih 30 kurang 5 kali 7 ya. Berarti 5 kali 7. Sehingga 30 kurang 35 itu sama dengan minus 5. Nah, kita sudah peroleh nih. Kita dapat P-nya sama dengan minus 5. Berarti kalau P kita dapat minus 5, apakah dia lebih besar dari A dikurang 10? A tadi itu berapa? Kita peroleh A-nya itu adalah X ya. Berarti di sini perolehnya adalah A-nya 10. 10 kurang 15 itu juga hasilnya adalah minus 5. Artinya P sama Q itu sama. Nah, berarti ini sama. Artinya jawabannya adalah Charlie. Oke? Oke, kita bahas nomor teks terakhir yaitu 19 dan 20. Nah, untuk di teks terakhir ini kita dapat grafik fungsi nih antara 2x kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat kurang x dan gx x kuadrat tambah 2x berpotongan di 2 titik. Jadi ada 2 fungsi kemudian berpotongan di 2 titik P, A, B dan Q, C, D. Nah, ini sudah dibahas di paket 1 dan 2. Jadi adik-adik pasti sudah bisa mengerjakan dan pasti benar di nomor 19 sama 20 ya. Oke, kita tulis dulu nih fx-nya ya. Berarti fx itu sama dengan 2x kuadrat dikurang x. Kemudian gx-nya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 2. Oke, nah ini berpotongan di titik P, A, B dan Q-nya C, D. Nah, kalau dapat seperti ini yang berpotongan berarti kita tinggal samakan aja ya, samakan garisnya. Samakan fungsinya. Berarti kalau kita mau samakan berarti langsung aja. Berarti fx sama dengan gx. Nah, yaudah. Berarti 2x kuadrat dikurang x itu sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 2. Saya pindahkan ke sebelah ya. Berarti 2x pangkat 2 dikurang x kuadrat. Kemudian kurang x kurang 2x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga saya menghasilkan 2x kuadrat itu sama dengan 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu menghasilkan x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 0. Jadi kalau sudah seperti ini berarti tugas kita adalah faktorkan ya. Berarti tinggal difaktorkan nih. Kalau kita faktorkan berarti faktornya berapa nih? X. Nah, kalau perkalian 2 berarti cuma ada 1 kali 2. Pertanyaannya adalah di sini minus 3. Berarti ini adalah perkalian negatif ya. Dimana kalau saya jumlahkan minus 1 tambah minus 2 itu menghasilkan minus 3. Berarti di sini kurang 1 sama kurang 2. Sehingga saya menghasilkan X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Berarti saya sudah dapat ada 2X. Nah, sekarang saya mau cari nih di nomor 9. Disuruh cari gradien. Kalau saya mau mencari gradien itu ada 2 cara mencarinya. Bisa berdasarkan persamaan garisnya dan bisa melalui titik. Nah, di sini ini kan fungsi. Saya tidak dapat persamaan garis. Makanya saya tidak bisa mencari melalui persamaan garis, tapi melalui pilihan kedua, cara kedua yaitu melalui titik. Kalau dia melalui 2 titik berarti rumusnya adalah untuk mencari M itu adalah delta Y per delta X. Nah, artinya saya harus punya 2 titik nih. Nah, di sini saya hanya punya masih X, berarti saya butuh Y. Karena titik itu adalah X, Y, ya. Berarti oke.
Saya ganti warnanya jadi merah aja ya. Oke. Nah, sekarang berarti kalau X sama dengan 1, saya substitusi nih ke persamaan. Saya memilih persamaan Fx karena lebih pendek ya. Berarti kalau saya masukkan dia, masukkan di 2x kuadrat kurang X. Berarti tinggal saya ganti menjadi 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 1 ya. Dapatnya 1. Berarti titik yang saya peroleh adalah 1,1 ya. Berarti saya dapat titik di sini 1,1. Oke. Titik kedua. Saya coba lagi nih. X sama dengan 2. Berarti ketika saya masukkan di X kuadrat kurang X berarti 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2. 2 kali 2 pangkat 2 itu berarti 4. 2 kali 4 8. Berarti 8 dikurang 2, maka saya dapat 6. Sehingga titik yang saya peroleh itu adalah 2,6. Nah, saya sudah dapat titik ini. Berarti saya ke sini ke gradien. Saya dapat titik berapa tadi? 1,1. Titik pertama ya adalah 1,1 dan 2,6. Berarti M-nya adalah, ya tinggal saya kurangi, berarti 6 kurang 1 per 2 kurang 1. Berarti 6 kurang 1 dapatnya 5 per 1. Yang tidak lain adalah 5. Oke, berarti di opsi adalah Charlie. Oke, jadi gradien itu sesimpel itu ya adik teman-teman. Pokoknya kalau kita tidak lihat dari persamaannya ya berarti lihat dari titiknya. Kita masuk di nomor 20. Nomor 20 itu lebih gampang lagi. Nah, kalau kita mengikuti berdasarkan rumus yang melalui titik nih, maka rumus yang kita pakai itu adalah Y dikurang B sama dengan M kali X dikurang A. Yang mana yang mau kita ganti? Ini adalah A, B. Sedangkan persamaan garisnya sejajar. Kalau sejajar itu artinya M1 sama M2. Nah, kita sudah dapat M1-nya tadi. Berarti itu sama dengan 5. Berarti tinggal kita masukkan. Y dikurang B. B-nya berapa? 3. Berarti Y kurang 3. M-nya 5. X kurang 1. Berarti Y dikurang sama dengan ya. Berarti kita pindahkan 3-nya. Berarti ini dapatnya 5X dikurang 5 tambah 3 ya. Berarti Y sama dengan 5x min 5 berarti dapatnya min 2. Oke. Mana di opsi nih dapatnya 5x kurang 2. Nah, karena tidak ada seperti ini di opsi, nah boleh kita lakukan. Nah, yang memenuhi kan 5x ini berarti kita boleh pindahkan ke sebelah semua. Berarti kalau saya pindahkan ke sebelah semua atau saya pindahkan ke sebelah sini, berarti ini Y-nya saya pindahkan ke sebelah menjadi 5x dikurang Y kurang 2 itu sama dengan 0. Maka saya bisa peroleh itu adalah bravo. Nah, ini adalah cara berdasarkan rumus. Nah, kalau adik-adik mau coba berdasarkan substitusi juga boleh. Contoh nih, kita sudah dapat M-nya sama dengan 5. Berarti kita cari nih, bentuk umum dari gradien itu adalah, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi bisa kita tahu bahwa apapun angka di depan X itu adalah gradien. Nah, sehingga kita bisa eliminasi. Tidak mungkin jawabannya C dan tidak mungkin jawabannya D. Apalagi kalau kita mau ambil ini 5, ini kan 5X sama dengan Y kurang 2 ya. Dia seperti ini. Nah, kalau bagaimana dengan ini Kak? Apakah ini juga masuk? Nah, artinya kan ini depannya X. Nah, kemungkinannya itu cuma A, B dengan E. Kalau kalian mau pakai substitusi boleh. Artinya ketika saya substitusi nilai 1 dengan gradiennya 5, itu Y-nya harusnya adalah 3. Seperti itu.
Nah, jadi terserah adik-adik nih, mau pakai dengan cara rumus atau mau pakai dengan cara substitusi. Kadang kan kita kalau ujian ini lupa nih rumus, nah boleh pakai cara substitusi, di mana saya mencoba memasukkan X sama dengan 1 yang ini, kemudian Y-nya itu harus menghasilkan 3, seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya atau pembahasan selanjutnya. Salam dari kamu, dadah.